Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Video perjalanan kali ini dimulai dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Malam hari ini saya akan naik kereta langganan saya, kereta termurah dari Jogja ke Jakarta yang tiketnya goib banget, susah dibeli, yaitu kereta api Bengawan. Kala itu tanggal 10 Januari 2025 dan pas banget ada info kalau per tanggal 1 Februari 2025 nanti ada perubahan GPK atau grafik perjalanan kereta api. Ada beberapa kereta yang nantinya bakal berubah jadwalnya dan tambah cepat perjalanannya, termasuk kereta api Bengawan yang akan saya naiki saat ini. Kalau pas saya naik ini masih pakai jadwal GPK yang lama ya. Nah, mungkin video ini akan tayang pas di GPK baru yang nantinya jadwal keberangkatan kereta api Bengawan dari stasiun Lempuyangan bakal jadi malam banget, sekitar jam setengah 12 malam. Kalau pas saya naik ini masih jam setengah 10 malam di jadwal yang lama. Sekarang saya sudah masuk ke dalam ruang tunggu stasiun Lempuyangan. Ini di dalam terlihat penumpangnya, ramai banget teman-teman. Dan ini yang di jalur 1 sudah tersedia kereta api Gajah Wong ya, yang sekarang rangkaiannya upgrade menggunakan kereta stainless steel kelas ekonomi dan eksekutif. Yang sebelumnya nggak pakai kereta stainless steel ya. Sekarang Gajah Wong di upgrade pakai rangkaian kereta ekonomi premium stainless steel dan eksekutif stainless steel teman-teman. Kalau detail trip kereta api Gajah Wong nanti bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas. Tapi waktu itu masih pakai kereta yang modifikasi ekonomi premiumnya. Nah, yang ini ekonomi premium asli yang stainless steel yang jelas lebih nyaman daripada versi modifnya. Cuman untuk jam keberangkatannya masih sama. Ini penumpangnya sampai duduk di sini saking penuhnya. Kalau kereta api Gajah Wong ini lokomotifnya pakai CC203. Pas saya naik biasanya malah nggak CC203. Saya suka banget kalau kereta ditarik pakai lokomotif CC203 yang bentuknya aerodinamis kayak gini nih. Kereta cakep banget. Kita dipakai lokomotif CC203 9807. Dari sana ada kereta api Sancaka. Melintas langsung. Wih, lokomotifnya 2 dong. Pakai 2062 double traksi. Kalau kereta api Sancaka ini pemberhentiannya di stasiun Yogyakarta ya teman-teman, atau yang biasa dikenal sebagai stasiun Tugu, jadi nggak berhenti di stasiun Lempuyangan. Nah, di kota Jogja ini ada 2 stasiun ya, ada stasiun Lempuyangan sama stasiun Yogyakarta. Jadi biasanya ada teman-teman yang tanya tuh, biasanya kalau misalkan mau ke Jogja nyari tiketnya kereta api Progo atau Bengawan, kok tujuan Yogyakarta ini nggak ada ya, nggak ketemu ya, karena Bengawan sama Progo bukan berhenti, tujuan akhirnya di stasiun Yogyakarta, tapi tujuannya di stasiun Lempuyangan. Jadi kalau mau naik kereta Bengawan atau Progo, itu cari opsi tujuan stasiunnya atau keberangkatan pertamanya dari stasiun Lempuyangan, bukan stasiun Yogyakarta. Untuk kereta api Bengawan, ini emang menjadi kereta langganan saya teman-teman ya. Kayaknya terakhir naik Bengawan tuh kapan ya? Udah lama kayaknya, tahun kemarin. Dan untuk mengawali awal tahun, pertama ngetrip di tahun 2025 kita naik Bengawan teman-teman. Kereta murah dari Solo, dari Jogja menuju ke Jakarta. Hari ini tuh tiketnya habis ya, dan saya pesannya udah dari tanggal 28 November. Berapa tuh berarti? Sebulan lebih sebelum berangkat. Karena emang Bengawan ini goib tiketnya teman-teman. Buat beli itu wah susah banget sih. Bahkan tadi saya ngecek sebelum kesini tuh buat Februari tanggal 10 itu udah habis. Tanggal 15-an udah habis. Tapi kalau udah H+H-40 ke atas itu masih tersedia. Tapi kemungkinan nanti habis-habis terus sih. Tapi untuk H-40 dari mulai sekarang tanggal 10 Januari sampai tanggal 15 Februari atau 17 Februari itu udah habis ludes terjual teman-teman. Karena emang sulit banget nyari tiket kereta Bengawan ini. Kereta termurah meskipun duduknya tegak berhadapan ya, kursi tegak berhadapan dan adu dengkul, tapi penumpangnya, peminatnya tuh wah nggak main-main sih Bengawan ini. Bahkan Bogowonto yang lebih nyaman aja biasanya masih tersedia tiketnya. Kereta api Gajah Wong diberangkatkan lebih dulu dari stasiun Lempuyangan menuju tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen.
kalau dilihat banyak kursi-kursi yang masih kosong meskipun ramai teman-teman penumpangnya. Nah, setelah Gajah Wong berangkat, ini Bengawan membuntuti di belakangnya teman-teman. Jadi emang depan belakang sama Gajah Wong ya. Kalau Bengawan ini berangkatnya pertama dari Solo, stasiun Purwosari. Kalau Gajah Wong tadi berangkat pertama emang dari stasiun Lempuyangan. Tapi biasanya Bengawan kalau dari Solo penumpangnya masih sepi. Nah, ya ini penumpangnya Bengawan dari sini nih. Tuh langsung pada beranjak dari ruang tunggu. Selalu penuh Bengawan ini, mau hari apapun, mau libur panjang nggak libur panjang, hari Senin, hari Selasa, Rabu, setiap hari full, nggak pernah sepi. Favorit semua orang. Tiket kereta ke Jogja yang ludes pertama pasti ini nih, Bengawan. Yang lainnya masih tersedia sampai H-1 aja, ada yang banyak yang masih tersedia. Ini Bengawan udah ludes duluan pasti. Kita langsung ke jalur 2 ya. Kanan. Oh, di sini. Silakan ya untuk penumpang KA Bengawan, dicek lagi tiketnya. Biasanya pada liburan. Ini kayaknya udah habis liburan juga sih. Banyak banget. Karena emang jamnya enak ya Bengawan nih. Malam. Terus sampai Yogyakarta itu, sampainya Jakarta atau daerah-daerah Bekasi, Cikarang itu masih pagi. Jadi kalau mau liburan di Jogja tanpa nginep, bisa banget. Berangkatnya Jumat terus pulangnya Minggu malam. Rangkaian kereta api Bengawan masuk jalur 2 stasiun Lempuyangan. Saya ada di Ekonomi 8. Tadi di depan sendiri ada kereta eksekutif ya, kayak luar dinas ya. Nah, penumpangnya emang nggak masuk akal. Rame terus coy. Saya duduk di nomor 4C. Ada di sini ternyata nomor kecilnya, nggak di belakang teman-teman. Masih ngantri masuk. Nanti di GPK 2025 jadwal Bengawan ada perubahan teman-teman. Jadi kalau sekarang ini menurut saya juga udah lebih enak ya jadwalnya. Berangkatnya udah malam, setengah 10 malam dari stasiun Lempuyangan dari Jogja. Nanti tiba di Jakarta sekitar jam 6 pagi. Nah di GPK 2025 yang baru berlaku mulai 1 Februari 2025, jadwal kereta api Bengawan mundur sekitar 2 jam. Yang nantinya berangkat dari Lempuyangan ini jadi jam setengah 12 malam teman-teman. Dan tiba di Jakarta itu kalau nggak salah sekitar jam 8 atau setengah 8 pagi ya. Karena ada perubahan jadwal di GPK 2025 untuk kereta api Bengawan dan beberapa kereta lainnya. Dan juga ada percepatan waktu yang kalau sekarang GPK lama 8 jam 25 menitan atau 8 jam setengah lah ya. Nanti di GPK baru ada percepatan waktu cuma 20 menit atau setengah jam. Kalau di GPK lama 8,5 jam.
Kalau di GPK baru nanti cuma 8 jam aja teman-teman. Tapi sarana armada keretanya kayaknya nggak bakal upgrade sih. Kalau kereta PSO atau subsidi kayaknya juga pakai kereta yang kayak gini sih, kursi tegak berhadapan, yang kalau penuh pasti adu dengkul. Bahkan kereta api Bengawan ini tiketnya selalu habis, nggak habis teman-teman. Goib, susah banget beli tiket kereta api Bengawan ini. Dan saya nggak tahu nanti video ini akan tayang sebelum GPK-nya ganti atau pas GPK-nya udah ganti. Karena kalau tanggal 10 Januari 2025 saat ini saya naik kereta api Bengawan ini masih menggunakan GPK atau grafik perjalanan kereta api lama tahun 2023 ya. Nanti berlaku yang baru mulai tanggal 1 Februari 2025. Beberapa kereta banyak perubahan jadwalnya. Yang paling banyak sih di kereta-kereta ekonomi ya. Kalau yang kereta-kereta Argo yang kelas unggulan kayaknya nggak banyak berubah. Tapi yang kereta-kereta ekonomi kayak gini tuh jadwalnya berubah dan waktu tempuhnya juga lebih cepat. Kalau dari Jogja ini kebanyakan yang kereta-kereta ramenya berangkatnya malam semua sih. Ada Bengawan, Jakatingkir, itu malam semua. Udah mau diberangkatkan kurang 3 menit lagi. Kereta Bengawan ya. Jangan mepet-mepet guys, ya pasti lari-larian tuh. Kalau mepet-mepet, masih ada yang boarding. Lari. Kalau telat nggak bisa naik, nanti kekunci. Apalagi kalau bawa koper ya, susah kan kalau lari-larian terus nggak tahu di jalan. Apalagi yang nyujen, jalan ketutup, pintunya langsung ngunci, nggak bisa dibuka coy. Untuk kereta ekonomi yang kapasitasnya 106 tempat duduk seperti ini yang biasanya dipakai di kereta lokal ya, kereta lokal Walahar, kereta lokal Bandung Raya, terus ada kereta lokal Dawa Penantaran di Jawa Timur. Tapi ini dibuat kereta jarak jauh, fasilitasnya sebenarnya sekarang sudah lumayan oke ya. Udah nggak ada asongan, tiketnya juga udah dijual terbatas, jadi udah nggak ada lagi tiket untuk berdiri, nggak kayak dulu. Terus semua kereta ini, setiap keretanya dari ekonomi 1, 2, 3 sampai ekonomi 9 pasti ada fasilitas AC, pendingin ruangan, jadi selama perjalanan itu udah nggak gerah, nggak sumuk lagi. Jadi malah harusnya siap-siap jaket sama selimut ya, karena biasanya dingin banget. Dan AC-nya juga lumayan dingin untuk malam hari ini. Terus ada pengharum ruangan juga, jadi keretanya nggak bakal bau. Terus biasanya juga selalu dibersihkan oleh petugas cleaning service atau OTC yang berdinas ya. Dan untuk jendelanya juga ada tirai-tirainya, bisa digeser kalau misalkan silau perjalanan pagi atau siang kalau panas untuk menghalau matahari. Terus ada meja kecil juga dan 2 buah colokan di pojok kanan kiri kereta. Colokannya cuma 2, tapi penumpangnya kalau satu isi 6 kayak gini rebutan, bawa teh atau kabel roll sih harusnya. Terus yang di pojok sana 4 orang juga dapatnya cuma 2, masih mending sih 4 orang dapat 2, bisa gantian lah ya. Tapi untuk yang di 6 kursi ini kalau biasanya pas rame rebutan colokannya, apalagi duduknya paling pojok sini nih, paling ujung, yang kursi C itu jauh banget loh kecolokannya. Kabelnya harus panjang, harus 2 meter, 1,5 meter tuh kayaknya kurang panjang. Dan lalu kalau saya lihat ini kacanya ditambahin kaca film, jadi gelap banget. Dari dalam dari luar tuh gelap banget, gak kelihatan tadi, nggak tahu kenapa. Terus ada rak bagasi juga, rak bagasi tapi ini masih model jadul kayak besi-besi yang ada rongganya dan lebih kecil, sempit, jadi untuk naruh koper-koper yang gede, koper kayak gini. Ini kayaknya agak bahaya sih kalau ditaruh di atas, apalagi kalau posisinya salah itu bakal bisa jatuh ya kalau keretanya pas goyang-goyang atau pas belok kan miring. Dan untuk amannya sih ditaruh di bawah atau di bawah kolong aja sih, apalagi ngangkat ke atas juga butuh tenaga ya. Lalu di atas ini biasanya kalau kita telat naik, kita udah nggak kebagian rak bagasi barang karena barang penumpangnya pasti full. Tapi ini saya lihat kayaknya nggak full banget sih, rak bagasinya masih lumayan kosong, masih banyak yang kosong, cuman nggak tahu nanti penumpangnya naik dari mana.
Jadi overall untuk kereta harga 74.000, kereta subsidi, ya kenyamanannya sebenarnya nyaman, tapi ya ini kursinya kursi tegak aja sih, sama penumpangnya terlalu banyak, 106 penumpang, dan kalau penuh pasti adu dengkul desek-desekan. Cuman untuk kita menghemat biaya dan paling murah, ya opsinya ada kereta api Bengawan ini ya, karena kereta-kereta lain yang lebih nyaman harganya udah di atas 200 ribuan, teman-teman. Nggak tahu nih nanti bakal subsidinya bertahan atau enggak. Semoga aja sih tetap bertahan dan harganya nggak naik ya. Jadi kita punya opsi banyak kereta. Kalau mau naik murah ya naik Bengawan yang kayak gini, kalau mau lebih nyaman naik kereta yang komersil yang harganya 200 ribuan ke atas. Ada yang new generation, ada yang premium, ada yang kelas eksekutif, dan lain-lain. Pemberhentian setelah stasiun Lempuyangan Jogja, kereta api Bengawan tiba di stasiun Wates. Ini masih ada di Jogja ya, Jogja paling barat teman-teman. Kayaknya lumayan sepi yang naik, tapi di depan ngumpul semua sih. Nggak tahu nih pada kayak ekonomi berapa ya. Semoga aja kosong deh samping saya. Untuk trainmark, kode trainmark di setiap rangkaian kereta Bengawan ini kayaknya pakai huruf D semua teman-teman, yang artinya trainmark D itu maksimal kecepatannya cuma mampu berlari atau diizinkan berlari melesat di kecepatan 90 km per jam dengan berat total untuk satu keretanya 39 ton dan buginya atau jenis tipe rodanya itu K5 teman-teman. Bugi K5 ya, ada K5, K8, K9, K10. Kalau K9 udah nggak ada sih. Dulu punya Argo Bro Anggrek yang rangkaian gendut air suspension. Jadi trainmark D ini menjadi trainmark paling rendah kereta penumpang di Indonesia saat ini ya. Paling tinggi trainmarknya F 120 km per jam. Kalau E 100 km per jam, kalau D 90 km per jam. Akan segera diberangkatkan dari stasiun Wates. Bagi penumpang yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta. Kepada wakil kereta api Bengawan dimohon untuk menutup pintu kereta. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero Stasiun Wates mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Mohon mendengar jasa layanan kereta api. Selamat malam, selamat berjaya perjalanan Anda. Dan di perjalanan kali ini saya duduk di nomor 4C teman-teman. Harusnya di sini paling pojok. Sini ya. Kenapa kok saya pilih nomor 4C, nanti saya jelasin. Nggak pilih yang dekat jendela atau yang sebelah sana, yang tengah-tengah lah. Jadi untuk lewat kursinya ini 32 berhadapan, yang sebelah sini ada ABC hadap-hadapan. Berarti totalnya kalau misalkan ada depan gini, dia muatnya 6 orang. Jadi kalau pas penuh berisi 6 orang. Lalu yang di sebelah sana ada 22 berhadapan. Nomor DE. Jadi totalnya ada 4 orang ya. Dan yang di sini pasti lebih rapat karena penumpangnya lebih banyak ya. Tapi ini untuk sekarang masih sepi, jadi nggak tahu nanti penumpangnya bakal naiknya dari mana. Dan mumpung masih sepi, jadi kita ngevlog dulu untuk fasilitas dan kenyamanannya seperti apa. Ya kalau namanya kereta ekonomi subsidi yang murah, harganya di bawah 100.000, cuma 74.000 ya dari Solo atau Jogja sampai ke Jakarta. Kereta mana lagi yang paling murah? Kereta reguler. Ya pilihannya cuma Bengawan ini. Bahkan buat pesen tiketnya aja hamin 1 bulan itu kadang udah habis, tiketnya ludes, nggak bisa beli teman-teman. Saya beli aja hamin 45 kalau nggak salah ya, 28 November 2024 belinya, tapi naiknya baru 10 Januari 2025. Dan hari ini habis, tapi ini penumpangnya nggak tahu kemana. Apakah beneran goib atau ketinggalan, nggak taw ya. Atau nanti baru naik dari Wates, Purworejo atau Purwokerto juga bisa aja ya. Nanti kita lihat aja apakah ada penumpangnya atau enggak. Tapi untuk saat ini dari ujung depan nomor 1, 2, sama 3 sama yang sana itu kosong, sepi. Biasanya tuh kalau pas baru berangkat emang penuh. Jadi kita udah ada pada depan ada nunggu, terus di sini udah penuh koper karena di atas ram bagasi itu juga sempit ya. Nggak banyak barang yang bisa nampung 106 barang penumpang. Apalagi satu penumpang biasanya bawa barang itu nggak cuma 1. Jadi ya seperti itulah kereta yang seperti ini, kereta jarak jauh, kereta subsidi yang mayoritas penumpangnya habis liburan, bawa koper gede, bawa oleh-oleh lah ya. Kalau saya lihat sih raknya ini menampung paling separuhnya lah, separuh dari jumlah total penumpang. Jadi kadang barang penumpang ada di gang dekat pintu, ada yang di kolong-kolong meja, ada yang di pangku, karena emang rak bagasinya ini
terbatas. Ditambah lagi untuk ujung-ujung ini nggak ada rak bagasinya, kepotong. Dan yang saya agak-agak suka kalau kereta yang kursi tegak berhadapan kayak gini, 106 penumpang, itu dikasih ini nih, ampres di sisi kirinya. Di gang-gangnya ini nggak ada ada ampresnya, jadi kita nggak bisa miring ke sana kalau misalkan penuh, kehalang sama ini. Tapi kalau misalkan nggak ada ampresnya kan kita bisa miring kayak gini, kakinya ke sana. Nah, cuman kalau naik kereta kayak gini, itu saya biasanya pilih kursi nomor 4C atau 21C, karena itu kursi spesial yang kayaknya paling worth it di kereta ekonomi 106 tempat duduk. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita duduk di sini, kelihatan ya? Nah, ini di sini nggak ada penumpang depan kita, jadi kita bisa selonjoran nyaman, coy. Meskipun nanti full penumpangnya di situ ada orang semua, kita selonjoran kayak gini karena nggak ada lawan penumpangnya. Tapi kalau misalkan di kursi yang tengah-tengah, ya kita ada berdepan sama orang. Di nomor 4C sama 21C itu dia kursi yang kayaknya bisa buat selonjoran paling nyaman, nggak ada penghalangnya, nggak ada penumpang depan kita, close pokoknya. Dan itu biasanya kalau orang yang tahu udah di booking duluan. Jadi kalau perjalanan malam daripada booking dekat jendela, mending pilih kursi ini atau pilih kursi yang dua-dua berhadapan tapi di gang, posisi gang. Karena kalau posisi gang itu kaki kita bisa keluar ke gang, bisa selonjoran lebih nyaman daripada kita kepencet di dekat dinding kereta dekat jendela. Ujung yang deket pintu ya, nomor 1A, 2A, B. Air hujannya lewat sini nih teman-teman, bocor karena masuk ke dalam sih. Salin dressnya tuh, di bawahnya ada air nih, netes. Salin dressnya, karena jendela yang ujung ini bisa jendela buat darurat ya, bisa dibuka, nggak ada sekatnya juga kayaknya. Ada karetnya nggak sih? Kayak bolong deh, nggak ada sekat rapetnya, jadi airnya masuk pas deres. Kalau yang belakang-belakang kan full paten nutup semua kaca ya, tapi yang ujung-ujung ini dipakai buat jendela darurat, bisa dibuka, bisa dinaikin. Kayak zaman dulu kan kereta-kereta ekonomi sama bisnis, jendelanya model kayak gini ya, kepisah, ada dua, ada yang atas ada yang bawah. Yang atas bisa diangkat ke atas buat biar ada anginnya masuk ke dalam kereta. Nah, ini di kursi saya ternyata airnya ngerembes cuy, masuk lewat jendela, celah-celah jendela nih tuh, airnya masuk lewat celah-celah jendelanya kayaknya nggak ada sekatnya tuh, ada airnya, rembes sampai belakang, rembes nih, ada air. Kereta tua yang sangat-sangat tua, 1966, masih beroperasi di tahun 2025. Tapi nggak sampai bawah sih, cuma di kaca ini rembes, di basah. Kalau deras banget sepanjang jalan kayaknya bakal banjir di dalam kereta. Perjalanan kereta api Bengawan sekarang tiba di stasiun Kutoarjo, dan ini sudah masuk di wilayah Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, enak kan kalau stasiun sekarang dikasih kanopi yang panjang kayak gini, jadi nggak kehujanan kalau hujan deras. Bisa naik turun kereta dengan nyaman. Terus peronnya juga peron tinggi ya. Sekarang Kutoarjo udah dikasih peron tinggi dan dikasih kanopi yang panjang banget. Ini masuk jalur 1 ya, dan masih hujan, lumayan deres. Kelihatan nggak sih? Ini kalau di zoom kelihatan ya. Tuh. Hujan lumayan deras, dan kayak tadi ditaruh di jalur 1 karena biar naik turunnya juga gampang ya. Peronnya di sebelah kanan. Kalau dimasukin jalur 3, jalur 2, penumpangnya harus nyebrang lewat tengah. Tutup aja guys, yang sini terus gak dapat kanopi. Terus banget.
Jadi buat teman-teman yang rumahnya di wilayah Kabupaten Purworejo, kalau naik kereta itu turunnya di stasiun Kutoarjo ini teman-teman. Ini udah di wilayah Jawa Tengah ya. Dari Kutoarjo ini juga ada beberapa kereta jarak jauh yang keberangkatan awal. Dari sini ada Sawunggali, ada Kutojaya Utara kalau ke arah Jakarta. Terus ada kereta api Kutojaya Selatan, kereta subsidi juga yang murah ke arah Bandung. Tambah deras hujannya. Untungnya ada kanopi ya. Kayak Banjar tuh gimana ya? Kanopinya dibangun nggak ya? Harusnya stasiun-stasiun besar minimal dikasih kanopi yang panjang sih. Biar rangkaian keretanya nggak kehujanan, penumpangnya naik turunnya juga enak. Kita siap berangkat kembali dari Kutoarjo. Waduh, kena air. Oke, tutup. Terus berangkat dari Kutoarjo ini masih aman, Dur. Sepi. Dari 1, 2, 3, 4. Ini berarti berapa kursi nih? 6 tambah ini 7. 7 kursi masih kosong, ditambah yang sana DE kosong juga teman-teman, belum ada isinya. Padahal hari ini tiketnya habis loh. Sebenarnya masih banyak kursi-kursi yang kosong juga sih, nggak langsung full banget. Tapi ada yang rombongan juga tadi. Kayaknya sih naiknya dari Purwokerto semua nih nanti nih. Kita lihat aja nanti ya. Tapi tiketnya hari ini habis. Cuman nggak tahu nih penumpangnya naik dari mana, atau penumpangnya ketinggalan kereta. Ya janganlah ya, kasihan kalau ketinggalan kereta. Nggak jadi naik Bengawan. Masih damai, bisa selonjoran dengan nyaman. Cuman nggak enaknya adalah ini airnya udah kemana-mana. Tadi udah bilang OTC-nya sih udah dipel, cuman terus pas deres lagi jadi bocornya masuk lagi nih ke dalam dari yang depan. Oh ya, BTW ini saya pesan tiketnya cuma 1 ya, jadi nggak pesan banyak tiket untuk biar bisa selonjoran kayak gini. Ini nggak tahu orangnya naiknya dari mana, karena emang di sana pun juga harusnya penuh, tapi banyak kursi kosong. Depan sini juga ada 4 kursi yang kosong. Terus di nomor 5DE sama 6DE itu juga cuman keisi 2 orang. Ini saya harusnya keisi 7 orang di sini. 5 orang. Di sini kan 2 yang depan, yang sini 3. Ini masih kosong. Saya cuma booking 1 tiket aja sih. Bukan terus berarti booking berapa tiket ya. Ada 5 tiket saya booking sendiri biar bisa selonjoran. Yang ngapain juga 5 kali 74.000 itu udah 350.000 coy. Mending naik kereta premium sekalian daripada naik kereta kursi tegak berhadapan kayak gini yang sandarannya nggak bisa direbahin. Mending nyari yang new gen, boro-boro buat beli tiket banyak biar bisa selonjoran. Tapi sama aja yang kursinya tegak, punggung kita juga bakal nggak nyaman. Daripada naik kereta subsidi yang harganya murah terus beli banyak tiket, mending naik yang kereta new gen atau yang premium sekalian sih. Karena kalau 70.000 kali 5 udah 350.000. Naik Bengawan bisa PP 5 kali. Saya cuma beli 1 tiket aja. Kayaknya kalau buat teman-teman yang sering booking lebih dari 1 tiket, beli 2 atau beli 4 kursi naik kereta subsidi kayak gini tuh coba dibandingin sama kereta-kereta yang lain. Pasti mirip-mirip harganya. Kalau saran saya sih mending nyari yang new gen atau nyari yang ekonomi premium, karena kursinya lebih nyaman jelas. Terus kapasitas penumpangnya juga lebih dikit, keretanya juga pasti lebih kenceng, lebih ngebut dibandingkan beli banyak kursi di kereta subsidi. Ya ngapain juga, cuman buat selonjoran kayak gini, terus kursinya sandarnya juga tegak, nggak nyaman juga sebenarnya. Tiba di stasiun Kebumen, terus ini yang naik, wow, rame coy, rombongan, depan juga rame. Gak tau nih bakal udah keisi penuh atau belum penumpangnya, tapi banyak banget. Buset, langsung semboyan 5, ada udah hijau lampu depannya. Cepat sekali. Sepertinya masih sepi, tapi yang naik dari depan masih ramai teman-teman. Lebih ramai dari Kutoarjo penumpangnya di Kebumen.
Bengawan tiba di stasiun Gombong, ini Kabupaten Kebumen juga teman-teman, di Jawa Tengah ya. Penumpang yang naik kayaknya gak lumayan rame, masih hujan cuy. Stasiun Kebumen sama stasiun Gombong sekarang udah dikasih kanopi yang gede-gede kayak gini, jadi kalau hujan udah nggak kehujanan lagi. Langsung berangkat lagi. Ini ada kereta melintas langsung cuy. Setelah Gombong hujannya makin deras banget. Airnya masih ngerembes masuk ke dalam kereta. Kayaknya perekat kacanya udah bolong, jadi airnya gampang masuk ke kereta. Di kereta ekonomi 8 ini pakai armada kereta ekonomi tahun 1966. Usianya udah sekitar 59 tahun, masih dipakai buat kereta ekonomi jarak jauh. Penumpang di ekonomi 8 ini sebenarnya udah full, cuma beberapa kursi-kursi di ujung depan deket pintu ini nggak tahu penumpangnya naik di mana. Sampai lepas Gombong ini masih kosong. Ya semoga aja sih bakal kosong sampai Jakarta ya, biar bisa tidur mode sleeper nanti. Kalau dilihat di ekonomi 9 penumpangnya juga penuh, rapat-rapat gak ada jarak antar penumpang. Ya meskipun masih kelihatan ada beberapa kursi yang kosong juga sih. Setelah 2 jam perjalanan, kita tiba di stasiun Kroya teman-teman, stasiun percabangan jalur kereta ya. Dan ini kita bertemu sama kereta api Gajayana di poin induknya Malang. Ada stiker Natal dan Tahun Barunya sih. Dari sana ada kereta apa ya? Ada lokomotif tuh dari sana tuh. Yang naik juga lumayan banyak dari Kroya. Untuk beberapa kereta api ada yang mengambil jalur menuju ke arah Bandung ya. Nanti di sana ada percabangan rel di depan sana. Jalur single track menuju ke arah Cilacap, Kalah Banjar, terus ke arah Bandung. Biasanya kalau naik kereta-kereta Argo Wilis, Pasundan, Lodaya itu ngambil jalur sebelah sana. Biasanya masuknya juga sebelah sana sih, jalur 1 atau 2. Tapi kalau kereta-kereta ke arah Cirebon, ke arah Purwokerto masuknya jalur-jalur sini nih, jalur 5, 6, 4 atau 3. Karena kita akan belok ke kanan nanti ke arah utara, melewati jalur double track ya. Itu sana ada kereta yang masuk apa ya? Dan di belakang saya juga ada lokomotif sih, langsir. Rame cuy. Masih ada proses pengisian air di setiap rangkaian, setiap gerbong kereta. Ini Gajayana berangkat. Di sana ada lokomotif, tapi saya nggak tahu lokomotifnya apanya.
Perjalanan kereta api Bengawan ini tiba berhenti di stasiun Kebasen, teman-teman. Sepertinya ini masih uji coba untuk pemberhentian beberapa kereta ya. Jadi kalau sekarang itu di stasiun Kebasen kita bisa naik dan turun. Baru ada 2 kereta, ada kereta api Bengawan sama kereta api Serayu. Jadi kalau teman-teman tiketnya misalkan berangkatnya dari Kroya, tapi rumahnya dekat-dekat Kebasen, daripada ke Kroya bisa naik keretanya dari stasiun Kebasen ini, teman-teman. Tapi kalau di aplikasi Akses by KAI itu masih belum bisa pesen ya, masih belum ada Kebasen. Jadi tiketnya kalau nggak Kroya ya Purwokerto. Misalkan tujuannya ke Kebasen tapi turunnya di Purwokerto, itu bisa turun di stasiun Kebasen. Atau tiketnya Kroya mau naiknya dari Kebasen bisa. Tapi kalau tiketnya Purwokerto naik dari Kebasen nggak boleh ya, karena kelebihan relasi. Berarti cuma sebentar. Baru ada 2 kereta yang berhenti di sini. Langsung berangkat lagi. Oke, kita berangkat dari stasiun Kebasen. Kereta api Bengawan tiba di Stasiun Besar Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini jadwal lama, GPK lama tahun 2023. Nanti di GPK baru 2025, jadwalnya kereta api Bengawan di Stasiun Purwokerto ini kayaknya sekitar jam 2:20 atau jam setengah 3 pagi, teman-teman. Karena emang berangkatnya dari Solo, dari Jogja udah tengah malam ya, udah hampir jam 12, makanya mundur 2 jam. Kalau sekarang masih jam 12 malam, lebih 15 menit, hampir setengah 1 dini hari. Dan ini penumpang yang naik dari Purwokerto lumayan rame. Tadi kursi saya nggak tahu tuh, penuh apa enggak ya. Samping saya tadi, belum lihat. Rame teman-teman, yang turun juga lumayan rame. Dan di sini kita bertemu sama kereta api Parsel Selatan, teman-teman. Parsel Selatan, Parsel Tengah sepertinya. Ini lagi bongkar muat barang. Jalur 2, kereta api Bengawan. Kereta api Bengawan. Jam setengah 4 pagi kita tiba di stasiun Pegadaian Baru.
Ini berhenti lumayan lama ya. Kayaknya tunggu disusul sama Raja Jalur Utara, kereta api Argo Bromo Anggrek, teman-teman. Dan sekarang stasiun Pegadaian Baru udah dikasih kanopi ya. Jadi cakep. Ternyata yang turun juga lumayan banyak ya di stasiun Pegadaian Baru ini, teman-teman. Ini kalau nggak salah ada di Kabupaten Subang ya untuk stasiun Pegadaian Baru. Sudah masuk wilayah Jawa Barat. Dulu terakhir naik tuh saya ingat belum ada kanopinya. Gelap banget. Kenceng banget. Dari sana udah kelihatan lampu, ada sorot lampu ya dari sana. Ini ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan ngebut di sini, teman-teman. Jadwal barunya Bengawan jam setengah 11 malam untuk berangkat dari stasiun Lempuyangan, terus tiba di Pasar Senen jam setengah 8 pagi. Kalau sekarang itu berangkatnya setengah 10, tiba di Pasar Senen jam 6 kurang kalau nggak salah, jadi lebih pagi daripada ini ya. Kalau ini mau masuk kantor kayaknya mepet banget sih. Kalau misalkan kita mau liburan nggak nginep di Jogja, kalau naik Bengawan yang jadwal baru nih, kalau mau masuk ke kantor ya bisa, cuman kayaknya mepet banget, ditambah lagi kursinya kan kursi tegak kayak gini ya, takutnya nanti kurang tidur jadi pegel. Mungkin bisa naik kereta yang lain kalau misalkan tidak tahan batin, tapi kalau mau lebih nyaman mungkin bisa naik Gajah Wong. Nanti jadwal keberangkatannya jadi lebih maju dan tiba di Pasar Senen juga lebih pagi lagi. Jadi tadi pakai kereta ekonomi premium ya untuk Gajah Wong, daripada naik Bengawan atau naik Singasari. Daripada naik Singasari, kalau saya mending lebih baik Gajah Wong, karena Gajah Wong udah pakai ekonomi premium stainless steel, yang Singasari masih ekonomi lama yang modifikasi, bahkan harganya aja beda, dan Singasari lebih lama coy waktu perjalanannya, ya beda dikit lah. Jam 5 pagi kita tiba di stasiun Cikarang, berhenti cuman sebentar dan setelah naik turun penumpang berangkat kembali.
perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we'll arrive at the final station, Pasar Senen Station. Please prepare. Jam 5 lebih 48 menit tiba di tujuan akhir kereta api Bengawan di stasiun Pasar Senen, Jakarta, teman-teman. Dan yang ada di jalur 3 sebelah sana itu juga adalah kereta api Bengawan tujuan ke Jogja ke Solo yang berangkatnya jam 5 lebih 55 menit. Kayaknya masih sepi. Oh, ini luar dinas yang depan ya. Di sana jalur 3 Bengawan. Tujuan ke Purwosari berangkat di sini Bengawan. Tujuan Pasar Senen masih parkir. Eksekutif coy. Ternyata bawa luar dinas eksekutif 1 ya tadi. 1 eksekutif di paling depan ini kereta luar dinas yang nggak dibuat penumpang sih. Jadi bawa tambahan 1 kereta. Kemarin lokomotif dinasnya apa ya? Saya lupa. Pakai CC 201 berapa sih? Kita lihat dulu ya lokomotif dinasnya Bengawan yang kita naiki semalam. 2017714 di induknya Sido Topo ternyata, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah 8,5 jam akhirnya perjalanan kereta api Bengawan yang saya naiki tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta untuk tujuan akhirnya ya. Dan ternyata kursi yang saya tempati kemarin isi 5 orang, terus samping yang 4 orang itu sepi. Tapi akhirnya berbagi tempat sama penumpang lain yang bawa anak kecil karena anaknya nggak bisa tidur, ya udah saya pindah ke sebelah. Padahal tiketnya habis sih, cuman nggak tahu kenapa kursinya tetap sepi ya, kosong dari Tempuyangan, terus Kroya, Purwokerto, sampai Cirebon, sampai udah mau Jakarta tuh nggak ada penumpang yang naik, teman-teman. Detik-detik terakhir menuju pergantian grafik perjalanan kereta baru atau GAPK 2023 ke GAPK 2025. Untuk saat ini kereta api Bengawan tiba di stasiun Pasar Senen masih jam 5 lebih 50 menit kalau sesuai jadwal ya. Tadi kita kayaknya awal 3 menit atau 2 menit di stasiun Pasar Senen untuk jam tibanya. Tadi 5.48 atau 47 udah tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nanti di GAPK baru untuk kereta api Bengawan ini tiba di stasiun Pasar Senen itu sekitar jam 7:30 pagi, teman-teman. Jadi lebih siang karena keberangkatannya mundur ya untuk dari Solo maupun dari Jogjanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Yang belum subscribe bisa subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.